Tapi kita lihat dari berbagai macam angle kamera ya, dari yang helikopter, dari yang ini sepertinya Veda tuh bisa apa namanya survive gitu ya. Mario Aji pada balapan seri kelima ini berhasil finish meskipun berada di urutan ke-22, tidak mendapatkan Ya. poin. Kenapa penampilan atau performa Marc Marquez di sepanjang awal musim 2026 ini kelihatan nggak stabil? Karena balapan begitu kan, yang diingat hasil akhir gitu. Marquez jatuh udah bye-bye. Kalau kita ngomongin soal Aprilia nih, ini Aprilia benar-benar pace-nya dan speed-nya ngeri banget di sini. Nggak cuma Bener. Jorge Martin, tapi Marco Bener. Bezzecchi, tapi Ai Ogura. Tahun depan Masalahnya nanti Jorge maksudnya. Martin ini kan disebut sebagai sprint king kan. Sedangkan Iya, sprint iya, ini dia iya, selalu dominan banget nih Iya, akhir-akhir iya, ini. iya, iya. Veda Ega Pratama tidak henti-hentinya memberikan sesuatu yang memukau untuk dunia balap internasional, khususnya dari kelas Moto3. Memang tidak berhasil naik podium, tapi kalau kita melihat bagaimana pebalap muda satu ini dapat recover dari urutan 14 ke 4, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang pantas untuk kita bahas di Whole Shot episode ke-12 kali ini bersama dengan Wak Taufik dan juga Jody yang sudah menanti di sana. Iya. Oke, Halo. jadi agak sedikit apa namanya? Jadi dia nggak dari 14 kalau nggak salah, Fen. Dia start dari posisi row kedua, yaitu kalau nggak Benar. salah plusnya di grid ke-6. Cuman Nice. masalahnya adalah Baru setelah mulai, di Wak. race Keturun pertama, setelah dia race dimulai start tikungan pertama, tikungan kedua dia tuh kayak yang turun ke bawah sampai posisi 14. Nah, jadi seperti itu kejadiannya. Benar-benar. Terima kasih sudah diralat. Yes, benar sesuai dengan apa yang dikatakan Wak Taufik. Memang Veda start dari row kedua, kemudian juga dia sempat turun karena ada beberapa kejadian di Moto3. Tepatnya Ya. Veda start dari urutan ke-6, finish di urutan ke-4. Ini banyak banget yang ngomongin anak satu ini nih Wak Taufik. Iya. Nggak Ya. mesti podium, tapi dia diomongin dunia balap internasional karena ngelihat kematangannya. Dari 14 ke 4 sih panik sih ya. Harusnya panik Iya. sih ada di 14 sih. Ya nggak, Jo? Banget. Iya, Apalagi kan Moto3, buset, kemarin pas start race-nya aja udah wet race. Iya. Betul. Udah Benar wet race, banget. sudah terus juga banyak banget pembalap-pembalap yang crash gitu kan, satu Ya. persatu. Tapi kita lihat dari berbagai macam angle kamera ya, dari yang helikopter, dari yang ini sepertinya Veda tuh bisa apa namanya survive gitu ya, bisa adaptasi juga sama suasana kondisi tracknya. Terus juga kalau Moto3 kan kayak kalau balapannya bener-bener buset kayak gerombolan gitu kan. Ya. Jadi pasti membutuhkan fokus yang ekstra. Tapi ya sekali lagi sih Veda memang bocah ajaib sih dari Indonesia nih, gokil emang. Iya, iya benar. Jadi kalau misalkan mau saya ceritain ya kenapa bisa kayak begini ya. Kayak misalkan pertama itu kenapa Veda itu bisa turun sampai posisi 14. Ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai sirkuit Le Mans, ini adalah sirkuit yang memang bisa dibilang agak lain gitu kan. Terutama kalau kita ngomongin tikungan 1 dan tikungan 2. Tikungan 1 udah kayak bukan Banget. tikungan. Udah bukan tikungan. Jadi itu benar-benar flowing. Kalau saya sih nganggapnya kayak tikungan 9-nya si Mandalika. Jadi hampir semua pembalap nggak nganggap itu tikungan 9 gitu ya, dibabat semuanya kan. Nah, jadi kayak gitu. Dan biasanya kan kalau kita ngomongin masalah balapan, tikungan 1 tuh pasti hard break. Di mana-mana tikungan 1 hard break. Tapi di sini enggak gitu kan. Dan kondisinya lagi dalam kondisi cuaca yang begitu apa namanya basah gitu ya. Dan ini tuh butuh pendekatan khusus dan lumrah sih kalau menurut saya. Kalau misalkan memang setelah itu pembalap yang nggak banyak banget pengalaman untuk balapan di Le Mans, terutama karena ketika di tahun 2025 Le Mans Veda tidak ikut balapan RBRC karena di Heresnya dia cedera di race 2-nya. Sehingga dia di Le Mans race 1 race 2 Kiandra Ramadipa ikut, tapi si Veda Pratama nggak ikut. Jadi pada dasarnya dia udah lama banget nih nggak punya pengalaman, muscle memory dan segala macam tentang Le Mans. Jadi ya lumrah lah kayak gini. Cuman kalau kita lihat ya dari 14 dia di lap 2 dia udah posisinya udah 13, naik 1. Catatan saya di lap ketiga itu dia masuk ke 9. Terus lap keempat dia udah langsung 6. Bayangin dari 14 ke 6 itu 8 posisi dalam 4 lap. Rata-rata setiap lap dia overtake 2 pembalap di depannya rata-rata ya. Di posisi 5 di lap 5 dia masuk ke posisi 4, dan dari lap kelima itulah hampir steady dia mencoba untuk
ngejar Mario Bertelli tapi yang nggak bisa, dan akhirnya finish di posisi 4, which is cuman satu posisi berbeda bila dibandingkan dengan posisi podium terakhir, yaitu posisi podium 3 ya. Cuman ya luar biasa sih ya. Ini balapannya adalah bukan balapan kering terutama ya, dan ini balapan basah dengan dari awal. temperatur yang cukup rendah, pastikan yang nggak biasa lah buat orang-orang Asia untuk balapan kayak begini. Ditambah lagi tadi pengalaman dia di tahun lalu nggak ada karena dia mesti cedera dan dia absen di balapan RBRC yang seri yang di Lemang ini. Oke, tapi menarik ya tadi Pak Taufik sedikit ngajak kita flashback ke tahun 2025 dengan tidak ada yang masuk memori yang dimiliki oleh Veda Ega, kemudian melihat bagaimana dia race setenang itu, serapi itu, kemudian bisa finish di 4, mantap sih pebalap yang satu ini. Benar. Saat ini pun Emang masih jenius, bersaing kayaknya di bakat posisi sih. papan klasmen Moto3 ya. Iya, benar banget di posisi berapa ya? 5 apa 3 saya lupa deh. Nah, posisi 3 ya, 65 poin bedanya dengan Maximo Kiles yang sedang memimpin balapan dengan 115. Jadi Veda itu 50 poin. Yang pasti atensi dunia saat ini Luar biasa. ngelirik Veda. Betul. Veda punya potensi besar nih gitu. Ya semoga lah ya bisa memberikan hasil yang terbaik terus. Keren. Iya, Veda. posisi 5 ya, dia berada di posisi 5. Benar-benar. Tapi mau highlight juga ini Maximo Kiles, buset gak kekejar ya. Maximo Kiles sih memang sebuah kayak ini menarik nih kalau kita ngomongin Maximo Kiles ya. Sedikit ya kita ngomongin Maximo Kiles ya di luar Veda Ega Pratama. Jadi kalau kita ngomongin Maximo Kiles, yang pertama itu dia memang artinya dia termasuk dalam kelompok ya, circle-nya Marc Marquez. Ada tuh circle apa sih namanya ya, dalam dia termasuk circle-nya Marc Marquez. Kalau latihan apa segala macam gitu ya. Apa sih namanya? Saya lupa nama manajemennya. Ya gitu tuh. Ada manajemennya, Wak. Iya, ada manajemennya. Kalau nggak salah apa ya namanya? Lupa saya deh. Ada di ininya. Marc Marquez punya manajemen khusus. Dia ini satu circle, satu manajemen dengan Marc Marquez, dan dia berada di circle-nya Aspar juga. Ini menarik nih, circle Aspar. Circle Aspar terutama di sepekan terakhir sebelum Lemang itu juga sedang dibicarakan. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa dibilang merupakan sebuah kayak bukan racing team lagi, jadi kayak membuat satu ekosistem khusus mengenai pengembangan bakat-bakat pembalap road race yang dimulai dari balapan mini moto dan segala macam lengkap sampai atas, dan bahkan skupnya nggak hanya di Eropa. Mereka sudah mulai menyebarkan sayap-sayapnya bahkan sampai ke Tiongkok, ke Cina ya, bekerjasama dengan Chef Moto kalau nggak salah ya, dengan Chef Moto, terus habis itu dengan di Amerika Selatan juga, dan rencananya mereka tuh jadi kayak yang begitu luas gitu, dan bahkan menurut saya sih sekarang bisa dibilang ini merupakan satu entitas bisa dibilang sih lebih besar ya dibandingkan dengan hanya sekedar akademi balap gitu ya, jauh lebih besar karena mereka membuat satu ekosistem, punya sirkuit sendiri, sirkuit Aspar yang banyak digunakan oleh pembalap-pembalap MotoGP untuk latihan. Terus abis itu ya tahu sendiri ya, Jorge Martinez Aspar juga bekas pembalap. Dia tahu bagaimana caranya memanage pembalap, dan dia tahu juga bagaimana rasanya jadi pembalap. Ini sebuah ekosistem dan sebuah entitas yang benar-benar lengkap banget yang namanya Aspar. Kita lihat lagi nanti dalam beberapa tahun, dan katanya mereka bersiap untuk masuk ke kelas MotoGP di tahun 2027 gitu ya. Kemungkinan bekerja sama dengan KTM. Kayak VR46 ya, Wak. Yes, cuma itu dia. Kalau menurut saya sih ekosistemnya akan jauh lebih luas ya bila dibandingkan dengan VR46. VR46 sampai sekarang mungkin nggak terlalu jauh dari Eropa dan juga Italia. Tapi kalau Aspar luar biasa ya. Terutama ketika dia sudah sudah bekerja sama dengan Chef Moto dan lain-lain. Yes. Dan ini dia, Maximo Kiles merupakan salah satu ya pembalap muda talenta yang memang besarnya di circle Aspar juga, selain di circle circle Marc Marquez itu apa namanya, lupa saya namanya, tandanya tuh ada panah arah ke atas gitu loh, apa saya lupa namanya. Nah, mungkin nanti teman-teman netizen ada yang bisa nulis di kolom komentar, saya lupa beneran namanya. Teman-teman ya tolong ditulis komentar, baru tahu nih soalnya ada circle ya, kalau bisa join mah. Entar dulu, kalau shot siapa yang ngisi kalau iya. Nggak, circle-nya terus join terus habis itu online ya. Join tapi online pengen ya. Mohon maaf, itu ngambil kita kelas podcast apaan juga, cuman online? kita di Aspar. Ngambil kelas oke. atau apaan online, Pak? Bukan. Iya, buka kelas.
Oke, lumayan nih lanjut. kita jadi dapat knowledge kan dari Watofik. Jangan lupa kalau Iya. kalian ada yang tahu tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kalian nulis-nulis di kolom komentar, jangan lupa Iya. subscribe dulu, share dulu, Benar, dan benar, juga benar, follow benar. semua sosial media kami, Wholeshot ID. Anyway, Let's go. tadi kan kita udah bahas soal Moto3. Kita bahas sedikit juga mengenai Moto2. Setidaknya Mario Aji pada balapan seri kelima ini berhasil finish meskipun berada di urutan ke-22, tidak mendapatkan Ya. poin. Tapi kita harus hargai bahwa dia berhasil finish. Ini merupakan suatu progres kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya ya, Watofik ya. Betul banget ya. Banget, Namun Bang. memang kalau kita lihat dari yang nama Mario Aji, apa namanya, perjalanannya memang nggak mudah di Lemang, Ya. karena mungkin memang karakter dari sirkuit ini juga yang menurut saya itu nggak pas sih sebenarnya, memang dibandingkan dengan kebiasaan atau memang apa namanya biasanya Mario Aji itu kenceng. Mario Aji itu kenceng kalau ketemu yang namanya sirkuit-sirkuit flowing. Sementara di sini itu ya flowingnya seperti saya bilang juga kan, kita coba bicarakan di podcast sebelumnya, terutama tikungan 1, tikungan 2 yang flowing, tapi setelah itu kebanyakan butuh ekstra kuat, nggak hanya stop and go biasa, cuman butuh benar-benar precise, benar-benar detail banget. Kamu harus ngerem di sini, melakukan gas di sini, terus melakukan titik menikung di daerah ini, dan itu tuh luar biasa tuh. Lemang itu enggak sama, dan banyak banget jenis tikungannya yang kemiringannya itu positif atau negatif, jadi nggak hanya rata doang. Iya. Dan ini butuh benar-benar strategi dan juga pengetahuan yang bagus untuk membalapnya. Dan pokoknya Lemang nggak mudah lah, sirkuit yang benar-benar nggak mudah Banget. gitu. Tapi by the way Moto2 sampai red flag loh. Iya ya, Itu crashnya sechaos siapa itu saya lupa loh. namanya. Banyak yang Karena reset masalahnya crashnya. iya, karena memang beberapa titik dari badan trek dari sirkuit Lemang itu artinya banyak tikungan-tikungan. Ketika kita itu crash di satu titik, hasil dari crash kita, motornya kemana itu bisa masuk ke badan trek yang selanjutnya. Itu yang biasanya bikin Lemang tuh benar-benar tricky dan Oh, juga agak ya. sedikit berbahaya. Ya, Ya, bahkan Iya ketika sih. kalau contohnya kayak jatuhnya Marc Marquez di sprint, dia masuknya ke daerah run off ya. Di beberapa titik tuh kayak pembalap MotoGP saya lihat ada beberapa yang crash. Setelah crash dia jatuh dan motornya itu ya memang sih melalui rumput dulu, cuman setelah rumput ketemu lagi daerah trek yang selanjutnya, dan itu sih memang yang jadi sebuah apa namanya hal yang tricky dan menyebabkan kebanyakan adalah red flag. Motor atau pembalap yang berada ya setelah crash berada di badan trek aktif, Iya. ketika balapan berlangsung pasti itu notifikasinya akan red flag pasti. Iya sih, Tapi benar. FYI guys, peraturan semenjak kejadian Heres kemarin lebih diperketat Yui. loh. Yang Iya, masuk iya, pit, iya. yang garis-garisnya gila Ya, loh, ya, langsung ya. loh. That's why Bener kan? mulai dari hari Kamis kita Aturan sering dengar Mark namanya Marquez. Marquez Rule ya. Marquez Rule. Ini namanya Yoi. Marquez Rule. Marquez Jadi kalau kita Rule. ngomongin tahun 2025, Marquez Rule juga ada gara-gara Iya. Circuit of the America kan. Yang gara-gara Iya. dia tiba-tiba sebelum start dia tiba-tiba lari Langsung ke ganti. pit lane, Iya, ganti bener. motor dan segala macam, dan crowdnya penuh chaos gitu kan. Akhirnya bikin Marquez Rule. Di sini Asli. Marquez jatuh, gubrak, terus habis itu dia pikir, wah ini nggak ada nih regulasi yang menuntut bahwa saya boleh masuk melalui sini. Jadi dia masuk karena memang dia tahu regulasinya apa Aduh. namanya ada celahnya. Emang Dan cepat atau akhirnya lambat pasti ada luar pemberitaan biasa. kayak gitu. Langsung deh, Lemang hari Tapi Kamis gara-gara- PDF disebar semuanya kan Langsung bahwa Hamin 1 sebelum Eh. praktis. iya Ada PDF aja emang disebar. gebrakan Isi yang tambahan. paling cuma satu garis doang yang paling menurut saya ketawa adalah kan kalau di PDF-nya di Heres itu jelas banget bahwa Aduh, sampai Anda harus nangis lagi. respect terhadap pit exit lane. Tapi khusus Iya. di Lemang ada tulisannya, Anda harus respect di pit entry. Diubah tuh dari exit ke entry. Luar biasa, dia bilang ketawa saya baca ini. Cuma Bener. gitu, Nyindirnya saya gitu udah bilang banget ya. cukup satu ini aja, satu kalimat ini yang menunjukkan bahwa luar biasa Marquez. Yoi, bisa Sampai Ini diubah. pasti masukan dari Bapak Zarko ini pasti. Didengar sama Warlocknya nih. Oh siap tenang. Nanti Sama kita Simon kasih. Cravar ya. asli. Iya. Tapi Waduh, Jody, wah, itu seru tuh, seru tuh. Ini tuh jadi makin rame tau gak sih, terutama Iya. nih yang
pada kontra sama Marc Marquez, kan kita tahu kan Ya, pasti ada pro dan juga pasti kontra pasti dengan pasti. pembalap satu tersebut. Nah, tapi dengan adanya regulasi baru ini atau regulasi terupdate mengenai hal tersebut, jadi yang kontra dengan Marc Marquez itu pada bilang, tuh kan berarti harusnya kemarin itu penalti dong gini-gini. Hates, gak gitu juga. Bukan berarti Fanny pro atau Fanny kontra dengan Marc Wah, Marquez, akan tetapi kan rules baru ini pahami baru literasi. disahkan, exactly, baru disahkan di Perancis atau di Lemang ini pada Iya, iya. balap seri Nah, ini. Ketika kejadian tersebut sebelumnya di Di seri Heres Heres belum belum ada. disahkan, ya nggak bisa ada Bukan belum penalti. disahkan, iya. belum ada lagi, belum ada Iya benar, regulasi. Dan benar, harusnya Iya, sih belum belum ada. nangkepnya ada. Marc Marquez Belum ada. jenius, bisa meneliti kelemahan dari sebuah sistem. Nah, Iya itu loh, Iya. hebat loh, hebat hebat loh. loh, bisa jeli gitu. Iya, 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 Oke, iya, itu mungkin dia. itulah. mungkin bener kata Jody, kalau bukan Zarko yang koar-koar, bisa jadi mereka nggak menilik lagi si regulasi tersebut ya untuk Iya, diupdate iya, 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 lagi. benar-benar. iya, Ya luar ya biasa sih begitulah. memang ya. Kita tinggal tunggu aja lah kira-kira bagian mana yang celah-celah hukum yang bisa dikoreksi lagi sama Marc Marquez di race-race Mana yang digebrak berikutnya. lagi sama dia. Aduh, gila itu udah semepet mungkin Iya, loh, iya, gokil. iya, iya. Astaga, gokil sih. Tapi kita masuk ke pembahasan mengenai MotoGP nih ya. Tapi akan tetapi nih sangat disayangkan sekali pembalap tersebut yang Iya, dari tadi kita sebut namanya itu Marc Marquez. iya, Ini harus menepi karena yes, dia Ah, mengalami high side yang mengerikan di betul. sprint atau tepatnya di balapan hari fracture Sabtu nih waktu lagi badannya. Iya, itu Aduh. iya ngeri banget sih benar-benar. Jots, tapi jatuhnya Jots. High side. Motornya kan Yoi. guling-guling tuh rolling, Iya, buset. ini Udah dia. kayak serem Saya ada banget gambarnya itu. satu. Jadi benar-benar itu high side bener karena salah satu yang saya dengar dari beberapa analisa karena memang permukaan sirkuitnya itu benar-benar luar biasa ngegrip banget sehingga Mhm. hadir kayak perbedaan antara grip ban depan dan grip ban belakang yang memaksa ya ban belakang itu maunya maju terus sementara mungkin ban depannya sedang ngerem sehingga terjadilah kayak high side tersebut. Salah satunya Aduh. mungkin kayak begitu analisanya. Cuman memang luar biasa sih. Marc Marquez high side kita lihat ya, high side itu modelnya kan bukan yang low side. Kalau low side biasanya Iya, ban depan, tapi kalau ini ban dia belakang yang ngesot biasanya dulu, ban belakang ngesot. terpelanting begitu kan, bannya Ya, juga Mm-mm. terpelanting dan Bannya mau ke orangnya depan. juga akhirnya terpelanting mental kan ke depan. Cuma permasalahannya Tapi setelah dia kejadian itu di 2 lap terakhir. iya betul di Aduh. lap-lap terakhir ketika dia sedang kalau nggak salah dia hot mau ngejar Joan Mir dan juga Fabio Quartararo Iya, gitu kalau nggak sama salah di depannya. Quartararo ya. Iya 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 iya. Aduh, Dia mendarat nangis, dengan kaki sayang kanan banget. kalau Posisi nggak salah 7 dia. ya, kalau nggak Benar, salah ya. posisi 7 setelah Mhm. terpelanting dia mendaratnya langsung ke kaki kanan. Kalau kita lihat tek kakinya langsung ke kaki kanan, terus habis itu dia jatuh lagi. Nah, mendaratnya dengan kaki kanan Iya. inilah akhirnya mematahkan metatarsal kelima. Artinya metatarsal itu paling gampang adalah jari kelingking kanan lah gitulah. Jari kelingking kanannya. kanan Jari kelingking kaki. kanan kaki ya. Nah, kelingking kaki kanan metatarsal yang kelima. Itu kan salah satu analisa teknis mengenai masalah tadi grip ban. Cuman permasalahannya adalah Marc Marquez ini ternyata di beberapa seri awal itu memiliki kejadian-kejadian yang kayak begini dan bahkan ketika dia disuruh menjelaskan kenapa dia bisa crash tiba-tiba di Heres yang lalu dia nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba saya begitu gitu loh ya kan nah kayak gitu. Nah, Cuman ternyata setelah di Heres Marc Marquez itu melakukan semacam pengecekan kesehatan gitu kan ya yang ya pengecekan sebenarnya dari Heres kemarin, dari Heres yang lalu sebelum masuk ke Le Mans. Dari hasil pengecekan di Heres, dia dan juga manajemen vertikalnya ini bersama Jaime Martin itu berencana untuk melakukan operasi setelah balapan di Catalunya. Karena setelah mungkin di ronsen atau di apa CT scan segala macam ya di setelah Heres diketemukan ada Merinding satu dengernya. atau dua pin ya pin di bahu kanannya di bahu kanan di shoulder kanan itu bergerak 1 sampai 2 mm bergerak atau patah nggak dijelasin di situ ya moving atau crack atau rusak gitu tapi di dalam sini tapi bahunya sudah oke. Jadi cedera bahunya sudah sembuh cuman kan masih ada pinnya kan masih ada apa sih Ya. kayak yang nailnya kayak gitu kan dia di dalamnya itu dia tuh moving 1 sampai 2 mm. Nah permasalahannya adalah movingnya ini gambarnya Marc Marquez saya kebetulan movingnya plat pin bukan plat ya pin itu artinya kayak paku kayak gitulah ya paku yang untuk nempelin plat untuk Iya, fiksasi iya. untuk dia nggak bergerak itu nyentuh yang namanya nerve
itu tentu yang namanya saraf. Oh, Oke, saraf. saraf namanya adalah Jadi bisa radial. Nah, gerak saraf sendiri tuh. radial. Udah. Nah, kalau kalau kita ketahui saraf radial itu adalah radial, saraf guys. yang kalau kita itu di kanan ya, dia itu di bawah ketiak, dia turun ke bawah ketiak, terus habis itu muter sampai bawah dan dia itu bertugas untuk memberikan feedback ke otak dan juga memberikan juga perintah dari otak ke tangan untuk semua pergerakan Aduh. tangan kanan kita. Itu radial nerve. Tapi dan ketika saraf radial ini kena masalah, yaitu kesentuh ya dengan pin tersebut, maka bisa hadir sesuatu yang nggak bisa dikendalikan sama Mark Marquez. Tiba-tiba tangannya gimana gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang tiba-tiba dia Wah, bergerak, random. tapi padahal dia nggak memerintahkan hal tersebut. Dan itulah yang menyebabkan dia Iya, crash dari di otak nggak ngerintah, Heres. nggak memerintah. Iya, Ya dia nggak merintah. Jadi kayak crash di Heres, terus crash yang dia tidak tahu kenapa. Itu salah satunya Mark Marquez mensinyalir bahwa ini nih penyebabnya nih, radial saraf dia yang kesentuh dari pin tersebut yang geser. Ya, dan sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan crash yang kemarin, tapi malah ketahuan setelah crash yang Heres. Dan tadi ya saya bilang bahwa dia berencana untuk melakukan operasi pasca Catalunya. Sebenarnya pasca karena dari Lemang ke Catalunya itu cuma 1 pekan kan, 1 minggu kan, nggak cukup lah waktunya kan. Habis Catalunya aja lah baru dibenerin atau dicopot atau diapain lah gitu. Nah akhirnya ketika Mark Marquez crash di sini, dia melakukan operasi, ya udah sekalian aja gitu. Mark Marquez bilang, ngapain nunggu Catalunya lagi, udah sekalian aja sekarang. Selain ngebenerin kelingking kaki, jari kelingking kaki ininya apa namanya tulangnya, dan juga ini dibenerin. Sebenarnya crash yang kemarin itu tidak ada hubungannya dengan yang tidak ada hubungan dengan sakitnya, cuman mungkin ada hubungan dengan nerve-nya itu juga. Kita juga nggak tahu. Cuman yang pasti kayak begitulah yang terjadi di Mark Marquez di awal musim 2026, dan ini sedikit banyak menjelaskan kenapa penampilan atau performa Mark Marquez di sepanjang awal musim 2026 ini kelihatan nggak stabil gitu ya. Saking kenceng banget kita bisa lihat kan, luar biasa gila Mark Marquez di kualifikasi 1. Ini, Wak? Gimana gara-gara pas di Mandalika yang ya pasti itu dia memang di Mandalika pertamanya. Jadi Mandalika jatuh shoulder. Nah, terus habis itu operasi shoulder. Nah, itu bekas operasi shouldernya itu tuh. Pin-pinnya itulah. Shouldernya udah sembuh, cuman pinnya itulah yang bergeser. Pinnya nih kurang ini ya, kurang pakem kali ya masangnya ya. Kurang Ibarat lancep, kalau kita habis servis motor gitu kan bautnya lupa satu gitu, jadi Iya, geser. iya. Aduh, kebayang lagi. Ya. Bisa Jadi gerak kayak gitu. sendiri gitu. Ya. Tapi ya artinya ini buat blazing in disguise ya artinya ya. Buat Mark Marquez sendiri akhirnya dia melakukan operasi yang lebih cepat bila dibandingkan dengan yang apa yang dia rencanakan setelah Catalunya. Ya mudah-mudahan buat Mark Marquez sendiri secara strategis ini bisa membuatnya jauh lebih siap untuk balapan setelah dia nanti udah 100%. Dan rencananya sih kalau misalkan memang proses recovery-nya sudah cukup baik, dia rencananya di Mugello sudah siap untuk balapan kembali di akhir bulan depan ya artinya ya, kalau Mugello itu ya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi untuk Mark Marquez kayak begitu. Ada 2 kemarin, jadi udah ketika kita syuting podcast ini udah selesai apa namanya proses operasinya. Operasinya udah selesai. 2 hal ya, tersebut sih, di Madrid ya. Alhamdulillah. 2 hal tersebut, yang di kaki udah oke, dan juga yang ini yang ngebenerin pin itu. Entah ngebenerinnya dicopot pinnya atau diapain gitu. Yang pasti pakai tangan cyborg kayak udahlah. Pakai tangan cyborg. Udah pasti biasa dong, Jots. Itu salah satu dari banyak pin loh. Saya yakin ada banyak banget itu di tubuhnya Mark Marquez itu pin-pinnya. Cuma salah satu dari yang pinnya menyentuh dari pinnya titanium bukan? Pinnya apa ya? bukan? Lebih mahal, Jots. Lebih mahal itu, Jots. Tapi Feni ralat ya Watafik. Jadi tadi kan Watafik bilang Mugello itu di akhir bulan depan. Mugello di akhir Mei ini. Ya, akhir Mei ya, bukan akhir bulan depan. Yes. Yes, benar banget. Tapi memang tadi kan Watafik juga udah ngejelasin bahwa antara kakinya yang cedera kali ini atau cedera di Prancis ini dengan yang sebelumnya itu tuh tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Akan tetapi kita rasa memang ini adalah pilihan yang sangat wise untuk Mark Marquez dan juga timnya melakukan operasi saat ini, karena toh juga recovery-nya akan berjalan kurang lebih sama aja. Jadi mending sekalian aja gitu ya. Jadi nggak mesti bolak-balik lagi gitu. Anyway, Jones,
ngerasa nggak sih Jod, vibes sih kita tuh lagi kayak konsultasi online sama dokter dijelasin Watafik pakai layar di belakangnya. Ini agak-agak gimana gitu. Jujur dari tadi. kaget. Ini ngomong ini Jujur podcastnya kaget. MotoGP tapi gambarnya Wah, beginian. Taufik ini kita lagi bahas MotoGP, tahu-tahu dapat ilmu kedokteran. Asli Cocok. mantap Respect. ya Taufik. Berasa lagi konsultasi mau aku puntur Ya habis cuman ini akhirnya mungkin iya loh. Berarti selama ini kan Marquez selama musim ini ngelawan rasa sakit loh. Iya bener. Di awal-awal Hebat ini dia. nggak, sebenarnya itu nggak sakit Jod, yang mengenai masalah nerve ini nggak sakit, cuman tiba-tiba refleksnya. tangannya refleksnya melakukan sesuatu yang tidak ia perintahkan. Dan Ya. ini ketika dia pakai motor dengan kecepatan 260 km per Marqueznya jam, nggak ngeri. sakit. Ngeri. Sarafnya sakit, Pak. Nggak Tapi sakit sih. yang Sarafnya aneh- sakit, yang maksudnya aneh dia gerak sendiri. Kita yang sendiri. aneh Fedi tuh dengar komentar Hasilnya Mark Marquez, dia bilang ketika dia latihan motocross gitu ya, dia nggak Iya. ngerasain apa-apa sama sekali, jadi berjalan Iya. normal aja nih antara refleks dan juga tangannya dan segala macamnya gitu. Nah tapi benar kata Watafik, ketika dia itu mengendarai motor di atas 200 km per jam, Iya. anehnya si refleks itu tuh bergerak, tapi kalau motocross nggak nyampe 200 km per jam itu fine-fine aja gitu. Jadi kayak Sama refleks itu durasi. ada limit sendiri gitu. Durasi Ya, kalau saya motocross sih sama balapan bener. kan beda. Beda. Yes. Ya ergonomi Juga sih beda. saya ngeliatnya, lebih ke ergonomi ya. Ah, ergonomi. Ergonomi Oh, itu nunduk, artinya nunduk. posisi tubuh kita pada Waduh. saat kita berkendara itu berbeda antara motocross Yes. dengan road race ya, motor balap kayak gini. Kalau motor kayak gini kan biasanya memang tumpuan dari bobot, tumpuan dari segala macam itu benar-benar shoulder banget gitu ya. Sementara kalau motocross mungkin jauh lebih disebar antara tangan, terus habis itu ada di kaki, di paha dan segala macem untuk bisa menggerakkan motornya. Cuman kalau di ini pada saat dia hard brake, pada saat dia melakukan perpindahan tikungan yang dengan cepat, itu shoulder luar biasa mendapatkan tekanan yang tinggi banget. Dan inilah yang ketika dia tekanan tinggi, kesentuh tuh sarafnya sama pin lagi, cening, terus habis itu ada perintah yang aneh-aneh dari otak, enggak dari otak padahal tiba-tiba tangannya bergerak sendiri. Punya pemikiran sendiri, Ngeri, guys. ngeri. Ngeri sih ngebayanginnya, saya Agak ngeri ngebayanginnya. Tangannya tiba-tiba melakukan sesuatu yang random gitu ya, tanpa diperintahkan sama otak. Itu bener-bener sesuatu yang bener-bener ngeri sih. Ngebayangin. Tapi jujur horor lah lagi balapan, gerak Oh, sendiri. balapan kenceng lagi. Oke deh, lanjut dah. Itu Lanjut, by the way lanjut. Aprilia guys, Aprilia Jorge Martin. Aduh, Sabar dong Jody, sabar dulu Jody, pelan-pelan Pak itu Sofi ya. itu dari start udah nomor 1 itu gimana ceritanya, tolong. Aduh, itu jago Aduh. banget. Start dari row Tapi berapa? gokil 4 atau 3 saya lupa tuh. Dari row 3 kenapa P8 ke Oh, P8 1 3. Iya, di berarti 3. chicane-nya langsung apa namanya, dari di chicane luar. dari luar, masalah dari luar. Gila. Bagus banget lagi. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal Martin di sprint, kita lihat bagaimana jelinya pebalap satu ini bisa ngelihat celah bener-bener abis start dia bisa langsung whole shot. Ini ngeri sih Jorge Martin. Iya, is itu back. definisi whole shot loh. Dari start nyalip 7 rider dalam satu action. Itu kan harusnya ada predikat ini lagi loh, ya kan? Whole The shot of the most day. apa Ya, ya? whole shot, Sebutannya apa harusnya. ya? Predikatnya whole shot. Whole shot of the day ya. Iya, Iya, gitu iya, ya. iya, Whole iya. shot of the day ya. Atau Tahu enggak deh ya. pembalap yang nyalip rider tapi dari luar. Jadi rekor baru lagi gitu. Itu sih Tapi aduh, gila si Jorge Martin benar-benar smooth banget. Itu tuh di sprint, kita ngomongin sprint dulu, dan kemudian urutan kedua menjadi milik Pecco Bagnaia. Feni juga happy nih ngelihat Pecco Bagnaia sebenarnya yes. bisa perform setelah sekian lama kita merasa kehilangan diri seorang pebalap Italia yang satu ini nih Yes. gitu. Iya, Dan iya, urutan iya, ketiga iya, iya. menjadi milik Marco Bezzecchi di sprint. Ini sebenarnya kalau Pecco Bagnaia nggak jatuh di balapan utamanya hari Minggu, kayaknya 1, 2, 3 tuh bakalan sama sebenarnya, ya nggak sih, Iya, Jod? iya, iya, sama. iya. Sama. Cuman ya balik lagi ya guys. Yang diingat pasti jatuhnya, bukan podium sprint, yakin. Makasih Jod sudah Yakin disindir. pasti. Ya benar sih. Karena kebalapan begitu kan, yang diingat hasil akhir gitu. Marquez jatuh udah bye-bye. Iya, iya, iya. Aduh, tapi Feni ngetes walaupun banget sama tetep lah. sama Pecco Bagnaia di balapan utama, karena jarang banget kita ngelihat dia podium di balapan utama. Ya. Udah lama banget kayaknya. Ya. Wah, udah ngarep nih, wah podium nih, dia podium lagi nih, bagus nih. Ya, malah low side gitu kan. Iya. Benar-benar. Tapi seenggaknya Pecco Bagnaia sama motor Ducati yang GP26 ini sepertinya sudah mulai ada ini kali ya, chemistry lah ya. Betul, itu tuh. Kuncinya sih memang itu. di situ. Kuncinya Salah di situ. satunya adalah yang bisa dijelaskan secara gamblang adalah
Ini merupakan salah satu hasil dari tes Harris terakhir gitu kan, dimana akhirnya di tes Harris tersebut itu Peko Bagnaya itu kayak menemukan gitu ya setupnya, entah merupakan kombinasi sih kayak saya pikir antara elektronik. Waktu di Harris pun dia kan beberapa kali bolak-balik nyobain setup elektronik engine brake kan, yang dia sampai nukik-nukik apa sampai kayak stopi-stopi kayak gitu, dan itu diteruskan dengan pemilihan aerodinamika kalau nggak salah. Jadi di Le Mans itu Ducati itu sedikit banyak agak sedikit berbeda ya di antara empat pembalap factory-nya, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Di Gia dan juga Alex Marquez. Yang paling ekstrim berubah sih memang kelihatan Alex Marquez, dia menggunakan aerodinamika 2026. Sementara kalau Pecco Bagnaia itu menggunakan aerodinamika 2025, bahkan dia pindah dari yang full 2024. Tadinya di awal musim 2026 ini dia pakai full aerodinamika 2024 sama dengan Marc Marquez. Sementara Marc Marquez itu juga menggunakan 2025 cuman enggak semuanya gitu ya. Sementara kalau si Pecco dia bilang bahwa dia pakai yang setupnya 2025, dan untuk Di Gia lebih ke arah 2026 sama seperti kayak Alex Marquez, cuman Alex Marquez lebih full. Saya kelihatan di sini dengan pemilihan yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia kelihatan banget confident. Enggak hanya di balapannya, saya lihatnya dari mulai hari Jumat Pecco Bagnaia udah benar-benar sangat-sangat confident, sangat berbeda bila dibandingkan kita bandingkan dengan 3 atau 4 lebih balapan. banyak senyum-senyumnya sih di kamera. Ya, lebih terutama senyum ketika Marc Marquez pecahkan pole position ya. Itu respect. Rekor ya di Q1 itu gila, itu senyum banget gila kan dia sampai nggak nyangka loh temannya sendiri rekor dipecahkan. Yang Davide Tarzuzi sampai bilang gini-gini. Itu luar biasa. Nah, itu yang salah satu yang bisa menjelaskan kenapa Marc Marquez bisa melakukan lap sebegitu gila, tapi dia tidak bisa mengulangnya di Q2. Itu salah satunya itu tuh. Ya, permasalahannya masih ada di pin yang ketemu dengan yang tadi tuh, dengan nerf tadi. Radial saraf tadi ya. Radial saraf. Oke. Iya. Nice. Sekarang kita memberikan pembahasan khusus mengenai Aprilia. Karena Aprilia gokil, all Aprilia sold out for the first time. Ini ngeri banget sih. Beneran yang Feni nggak habis pikir adalah, kan kita tahu ya kalau di balapan utama itu tuh yang dari awal leading adalah Marco Bezzecchi. Kemudian Marco Bezzecchi ke Jorge Martin itu gapnya sempat sampai 1,4 1,5 kalau tidak salah. Betul ya kan, sampai hampir 2. Kemudian akhirnya bisa disalip oleh Jorge Martin, bahkan bisa plus 0,8an bikin gap gitu, kayak ini gila sih. Ada apa dengan Jorge Martin di balapan di Perancis ini terutama? Betul sih. Kalau saya sih ngelihatnya ya, sebenarnya saat ini itu Aprilia itu memiliki 2 pembalap yang mungkin bisa dimiripkan dengan apa yang diperoleh oleh Yamaha ketika Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo ya. Oh iya benar banget waktu lagi. itu kalau Rossi itu modelnya begitulah ya, pembalapnya terus agak-agak hippie kayak Spanyol. begitu. Ya tau lah, Itali kan hippie banget kan. Terus habis itu ya begitu kelihatan mirip lah dengan apa yang dilihat oleh yang namanya Marco Bezzecchi. Sementara pembalap Spanyol Jorge Martin yang kebetulan sama-sama Jorge dengan Lorenzo gitu ya. Nah, ini memiliki sifat yang nggak hippie, dan kalau udah ketemu tune in dia benar-benar bisa ngamuk banget, dan kita bisa lihat kemarin tuh brutal. Ya seperti kayak brutalnya Jorge Martin ketika dia juara dunia ya 2 tahun itu 2 tahun apa 3 tahun ya 2 tahun yang lalu ya. Nah kayak gitu, jadi benar-benar dia tuh kayak yang nggak mandang aja udah siapa aja di depan, pokoknya nggak peduli, pokoknya disikat sama dia ketika dia benar-benar tune in banget dan menemukan sesuatu yang benar-benar dia bisa menyatu banget dengan motornya. Itu kalau kita ngomongin mengenai masalah personal antara 2 pembalap. Lalu kalau kita ngomongin masalah motornya sendiri ya kita udah bicara banget mengenai masalah perkembangan Aprilia di awal musim 2026 yang luar biasa gila sih ya. Jadi gini loh, kalau kita mau lihat contoh sebuah entitas Formula 1 yang tiba-tiba iseng mau yang mau kita kerjain ya di MotoGP biar aerodinamikanya bisa kayak kita. Nah ini nih contohnya bisa kita lihat di Aprilia. Gila. Jadi kayak gitu, kayak misalkan ada orang ya tadi saya bilang, ada orang F1 iseng terus mau pindah ke MotoGP, pengen kita ubah nih semua technical dari MotoGP ini mirip-mirip kayak F1. Nah ini contohnya kayak begini, kayak Aprilia ini. Jadi kita bisa tahu ya Massimo Rivola. Dia pasti orang iseng itu.
Massimo Rivola itu kan F1, tapi dia manajemen dan segala macam gitu kan. Ya. Marco De Luca itu adalah ahli aerodinamikanya Ferrari. Wow. Gabung ke Aprilia. Dari Wah, dua ini ya. ditambah lagi dengan beberapa apa namanya yang lain, itu bisa membuat semacam kayak ini tuh udah kayak workshopnya F1 tapi ala MotoGP lah kayak gitu. Sehingga kita bisa lihat Ya. apa namanya solusi-solusi aerodinamikanya luar biasa, dan bahkan hampir semua orang tuh nggak kepikiran kayak misalkan tunnel yang ada di tangan yang bisa ditutup pakai pakai apa namanya pakai siku begitu, itu benar-benar sesuatu yang nggak kita pikirkan sebelumnya, dan beberapa solusi-solusi lain, dan kita juga pasti akan menemukannya nanti ke depan ya pasti, karena memang Aprilia juga masih umurnya juga masih akan panjang ke depannya gitu sih saya ngelihatnya sih. Ya, kita akan lihat nanti siapa penggantinya Jorge Martin nih 2027. Aduh, wah, Ya. lagi bagus momennya tiba-tiba siapa penggantinya Endingnya Jorge malah Martin ya? disuruh cabut ya. Aduh. Yang Aduh. bicara mengenai yang cabut, di Aprilia bakalan ada yang cabut di 2027 dan dia akan Yoi. pindah ke Honda, yaitu orang ini, Davide Oh, Brivio. iya. Luar biasa. Bentar. Sabar. Sabar. Davide Kita bicara ini Brivio. ya. Bentar Davide Brivio. Wah. Davide Brivio. gokil. Ya, dari Sky Sport informasinya ya bahwa Davide Brivio diperkirakan akan apa namanya bersama dengan HRC, dan dia akan masuk ke posisi yang cukup tinggi lah artinya. Enggak, kalau di track host dia kan hanya sebagai tim manager yang memanage pembalap dan segala macam, tapi kalau di HRC dia tingkatnya udah masuk ke pabrikan, dia akan menentukan strategi-strategi pabrikan dan segala macam ketika MotoGP masuk ke 850 cc. Gokil. Dan ini akan sedikit mengurangi tugas-tugas yang saat ini diemban sama Alberto Puig gitu ya. Sementara Alberto Puig di 2027 nanti akan fokus untuk menangani langsung ke pembalap-pembalapnya gitu. Jadi ya waktu dia akan menangani nanti siapa ya, Quartararo dan siapa ya? Dan siapa kira-kira? Nanti itu kita bahas di episode lain ya, guys. Ayo. Yes. Seru-seru ya. Karena sampai saat ini sebenarnya masih banyak banget rumor-rumor siapa pindah kemana segala macam, Iya. tapi kan belum official nih. Ya. Ini baru spill tipis doang gitu. Termasuk Wah, Dijia gila yang akan pindah ke KTM KTM. Factory kan. Iya. Ya, Iya. kalau itu pasti. Wah, ini Itu kayaknya akan- ini. itu akan benar reuni kembali dengan Alex Marquez seperti yang mereka Oke, lakukan di oke, 2023 di Tapi Grace ini jadi kan. kaget sih, Feni nggak nyangka seorang Davide So, Brivio nggak ada yang akan nyangka. pindah ke Honda. Nggak ada yang nyangka. Jadi kita ngomongin itu random dikit nih. Wah gila, jadi buyar nih yang mau diomongin. Oke, kita balik Iya. lagi ini. Rundownnya gimana? Rundownnya fan rundown podcast Rundownnya gimana? bahas MotoGP, Wak. Tiba-tiba Berantakan gara-gara waktu berantakan nih. Berantakan. Tapi perwakilan dong. Ini ada yang nanya nih dari kolom komentar. Itu beliau itu Jai. siapa, guys? Yang mana tuh? Takutnya ada yang nggak tahu itu Davide. Davide ternyata Brivio. Jody nggak tahu Davide Brivio siapa, perwakilan dari kolom komentar nih. Wah, Iya, oke. Iya. perwakilan. Davide Brivio itu pertama Kenapa adalah seheboh itu gitu. yang pertama ya. Jadi kalau kita ngomongin Iya. Davide Brivio, sekarang itu memang dia menjadi tim manager dari Trackhouse Racing, menangani Oke. Raul Fernandez dan juga Ai Ogura. Ogura Oke. sendiri Tapi- kemarin menjadi pembalap pertama Iya. Jepang yang menunggangi Jepang. motor non Jepang setelah berapa Fen? 27 tahun ya. Yes. 27 tahun. Tetsuya Harada ketika membalap Iya. dengan Aprilia juga dulu, tapi waktu di zaman GP 500. 27 tahun akhirnya Reinkarnasi, bos. podium. Let's go. Nah, Terus Ya. nah Kemudian juga Davide Ai Brivio Ogura ini juga- Davide Brivio ini adalah sebenarnya seorang yang secara umum punya asam garam pedok MotoGP dia yang luar biasa gede. Dan Ya. salah satu yang membuat dia pertama kali benar-benar terkenal dari Davide Suzuki. Brivio adalah ketika dia membajak sosok yang namanya Valentino Rossi dari Honda ke Yamaha. Nih orangnya. Kalau kita Oke. ngomongin. Nih, Davide Itu, Brivio. guys. Salah satu. momen ikoniknya tuh. Gila Oke. itu beneran. Bisa membajak Salah seorang satu, Valentino oke. Rossi untuk Dari Honda. pindah dari Honda ke Yamaha. That's. Oke. Terus habis itu dia bikin Valentino Rossi juara dunia. Oke. Ya. Klik apa namanya? Langsung. Centang ya. Terus yang kedua adalah Ya. gilanya dia adalah bisa membawa Suzuki jadi juara dunia Yes. dengan Joan Mir. 2020 let's go That's, Jamir. itu Ya, dia. itu, eranya Setelah dia itu dia tuh. pindah ke Alpine. Alpine-nya Formula 1 gitu kan selama Yes. 1 tahun apa 2 tahun, lalu baru pindah lagi bergabung dengan
timnya yang dimiliki oleh Justin Mark, yaitu si Nah, tapi Trackhouse Racing. yes, benar. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal historinya seorang Davide Brivio ini ya, George, waktu dia ada di tim Alpine F1 tim, dia itu memiliki posisi yang menurut Feni ini tuh pas banget dengan seorang Davide Brivio. Jadi dia tuh posisinya itu adalah Racing Director of the Young Driver Program. Itu adalah posisinya seorang Davide Brivio. Jadi dia tuh terkenal banget punya vision yang jeli banget sama pembalap-pembalap muda. Nah, salah satunya adalah ketika orang-orang itu nggak menyangka seorang Ai Ogura ketika itu belum menjadi juara dunia Moto tuh sudah ditarik, bahkan sudah dikasih kontrak di tengah musim sama Davide Brivio di MotoGP. Orang tuh Gokil. mempertanyakan kenapa seorang Ai Ai Ogura. Ogura, kenapa Oke. iya benar banget. Kenapa ketika itu bukan seorang Tony Arbolino gitu kan ya? Why Oke. Ai Ogura? Nah, kejelian seorang Davide Brivio inilah yang membawa seorang Ai Ogura itu bisa ada sampai Davide dengan hari Brivio, ini di talent MotoGP scouting. gitu. Yo, Yes. Tolong lihat Veda. Punten. Oke. Oke. Begitu ya netizen ya, sudah terjawab ya netizen. Oke, ini udah Jangan-jangan centang. memang Let's ada go. hubungannya dengan Veda nih. karena Honda, tuh kan? Karena Iya. Honda. tuh, Iya, iya, kan? bisa jadi, Jod. Bikin Jadi, bikin jadi bikin thumbnail dulu. Cocok Buka logis, ekspresi. cocok logis. Aduh, Oke, aduh. Oke, makin liar kita. Wah, Asli, makin asli, liar. asli. Tolong host, ibu host. Iya, mohon maaf. Saya lupa Iya, tuh jadi agendanya gimana. Mohon Wah, maaf, seru. ini soalnya Wah, seru seru banget sih. nih. Wah, ini Kalau seru. ngebahas Oke. soal tiba-tiba Davide Brivio mendapatkan tawaran di Honda, dia akan pindah, ini gila, ini benar-benar gila. Oke, kita balik lagi ya, Oke. gengs ya. Iya. Kita balik lagi ke jalur Dari yang benar. seorang, gini, dari seorang yang benar-benar sangat dibenci Honda gitu ya, tiba-tiba diambil sama Honda ya. Iya. Asli. Udah, Lanjut, Pen. udah Watopik, Lanjut. gak usah mancing. Kita balik lagi. Manajemen soal Honda MotoGP. Gen Z soalnya guys. Aduh. Kita Udah balik liar, lagi dah. soal- Balapan soal MotoGP. MotoGP. Ini Iya, kita iya. balik lagi kayak ini Jorge Martin luar biasa banget. Apakah ini tuh kita melihat bahwa Jorge Martin yang dulu sudah kembali lagi nih Watopik, dan Ya. secara Bisa keseluruhan kalau kita ngomongin soal Aprilia nih, ini Aprilia benar-benar pace-nya dan speed-nya ngeri banget di sini. Nggak cuma Benar. Jorge Martin tapi Marco Benar. Bezzecchi, tapi Ai Ogura. Gimana Ai Ogura bisa sekelin itu nyalip Fabio Di Giannantonio, kemudian dengan Pedro Acosta yang tadinya gapnya luar biasa, kemudian dia ditutup seindah itu. Ini gila sih Iya, Aprilia. iya. Ya artinya gini loh, kayaknya effortless ya semuanya pembalap pembalap Aprilia ya dalam melakukan kayak overtake pada pembalap-pembalap pabrikan lain. Dan ini sih menurut saya memang salah satunya memang didukung oleh motornya yang benar-benar nyaman, dalam artian bukan nyaman ketika kita naik motor, artinya ya nyaman dalam hal balapan yang pastinya, artinya tidak butuh effort yang benar-benar sangat kuat sehingga dia harus mendekati ke limit dari misalkan kayak traksi ban dan segala macam. Artinya di sini udah cukup ya artinya dari motornya udah cukup kuat ya nggak hanya Ogura doang, Raul Fernandez pun di balapan-balapan sebelumnya juga kita bisa lihat juga bisa memberikan perlawanan dan juga bagus lah, artinya dia bisa nusuk ke depan juga. Cuman ya kalau kita ngomongin di sini dengan sirkuit yang mayoritas sebenarnya adalah stop and go, Aprilia menang di sirkuit yang benar-benar stop and go, itu benar-benar adalah sebuah red alert sih kalau saya bilang, benar-benar sebuah benar-benar sinyal bahaya sih sebenarnya buat nggak hanya Ducati tapi hampir semua pabrikan lain gitu lah. Karena sebelum-sebelum ini Aprilia itu dikenal sebagai motor yang kencangnya hanya di sirkuit flowing, tikungan-tikungan yang flowing, tikungan-tikungan cepat dan segala macam. Tapi ketika dia ketemu dengan sirkuit dengan pola tikungan yang benar-benar stop and go, berhenti terus turun RPM terus naik RPM lagi, dan dia bisa kencang di sini, itu benar-benar kalau menurut saya benar-benar ya tanda bahaya sih buat pabrikan lain bahwa Ya, ini benar-benar hebat banget sih di sini. Kita lihat nanti di sirkuit stop and go yang super stop and go kayak Motegi. Kita akan lihat nanti kayak Aprilia di sana ntar. Intinya Aprilia semakin di depan, udah. Iya. Yoi. Tapi Aduh, bener sih. sulit banget dikejar, minimal gapnya 1 detik, Apalagi Iya. kalau tambahan orang yang pembalap yang tiba-tiba ketemu dengan kliknya kayak Jorge Martin, ini tambah ngeri Iya. sih saya bilang sih. Beneran sih. Takutnya Kalau kita drama, lihat, Wak. iya ya. Saya pikir Takutnya Massimo saya langsung, ngeliat- aduh, saya dukung yang mana ya? Saya bingung. Dulu Saya nih ngeliat anak dari ngeselin, balapan Lemang ini- sekarang nyenengin gitu.
lihat dari balapan Lemang ini sih sepertinya sih kayaknya Jorge Martin jadi salah satu yang cukup kuat ya, kandidat kuat untuk jadi juara dunia Banget. tahun ini gitu ya. Dan Amin. Iya. ya kalau misalkan ini terjadi ya kejadian bahwa dia membawa nomor 1 ke pabrikan lain tahun depan akan terjadi lagi. Tahun depan Masalahnya nanti Jorge maksudnya. Martin ini kan disebut sebagai sprint king kan, sedangkan Iya, sprint iya, ini dia iya, selalu dominan banget nih Iya, akhir-akhir iya, ini. iya. Kunci dia bisa juara dunia di 2024 kan dari sprintnya itu, Sprint. ngumpulin poin Iya, sedikit benar. demi sedikit gitu. Itu gila Hmm. sih. Bisa jadi Dan strategi ketika dia terulang menang- kembali. Dan ketika dia menang di balapan panjang artinya secara umum Jorge Martin udah jauh lebih mature sih kalau menurut saya sih tahun Iya. ini. Nggak gampang Iya. untuk bisa menang di balapan sini. Di balapan panjang ketika di pertengahan dia masih di belakang, dia tidak merasa kayak yang aduh nih susah, dia berada di belakang nih Ya. 1, berapa detik dari Bezeki nih, kayak yang Ya. putus semangat atau patah semangat, terus habis itu ya mau Ya, gimana banyak. lagi Ya, ngejar benar nggak sih. bisa. Tapi ya enggak, dia masih tetap bisa mempertahankan performa dia, terus mental ya, terutama mentalitas bahwa dia wah bisa ngejar, akhirnya dia bisa kejar juga. Dan ini tuh sesuatu yang menurut saya sih artinya gini, permasalahan fisik dari Jorge Martin kayaknya udah benar-benar nggak ada, udah lepas sehingga dia bisa langsung Amin. fokus ke masalah performa, sehingga ya seperti yang di Hebat Lemang sih ini yang comebacknya terjadi. sih ini. Hebat juga Hebat sih gila satu sih. musim. Absen Riders satu of the Day ya musim. kemarin berarti ya secara Iya. umum ya. Riders of the Kalau Day-nya buat- siapa? Buat aku sih ya, nggak tahu buat MotoGP. Buat aku sih ya. Kalau buat aku sih Ai Ogura ya gitu. Oh ya, Ogura Anyway, juga Oh boleh. iya iya. Yang tadinya kita sebut bahwa Ai Ogura di musim ini adalah Mr. P5, sekarang jadi Mr. P3, kan ini senang dong, happy dong. Dan Iya. juga persaingan Iya, akan semakin Perwakilan panas ini sih. aja, apa teman-teman sesama Asia, respect. Iya, iya. Dan dia ini menjadi rider ATC alias Asia Pertama. Talent Cup yang pertama ini tuh yang bisa made it to MotoGP podium, dan bahkan juga Let's go. ada beberapa record juga. Dia merupakan pembalap Jepang, Jepang ya? pertama sejak 2012, 2012. yang berhasil ada di podium MotoGP ya Watofik. Setelah terakhir kalau nggak salah Nakasuga yang berhasil podium di balapan Yes, Valencia 2012. Nah, Yes, benar tadi kan sekali. kita udah bilang ini pembalap Jepang pertama yang menang di atas motor non Jepang setelah Non-Jepang. 27 tahun. Ya, setelah 27 tahun. Namun kalau kita batasin lagi, artinya dia pembalap MotoGP pertama loh. MotoGP 4 tak Harusnya. pertama yang Harusnya. bisa dari Jepang tapi Di era bisa modern podium lagi. di era modern tuh artinya motor 4 tak yang namanya MotoGP, pembalap Jepang bisa podium dengan motor non Jepang. Dia yang pertama. Ya. Ya, karena Tetsuya Harada itu sebelum era MotoGP. Masih di eranya GP 500, era 2 tak waktu itu. Kayak gitu. Penilaian Gokil sih. Davide Bravio berarti bener berarti. Luar biasa. Oke. Kalau kita ngomongin Davide Brivio memang talent squad seperti yang Jody bilang Udah, tadi, jangan itu- diajak itu. ngomong itu lagi, Jod. Sepanjang Kan nih. gambarnya masih ada ya, fotonya sorry. mulu. Gambarnya masih Ada fotonya. Kenapa Fedi tiba-tiba ngomongin klasmen? Karena ini beberapa seri ke depan ini persaingan akan semakin panas. Apalagi tadi Ya. Jody dan juga Watofik sempat nyinggung mengenai wah Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin seru sih ini bla 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 segala macam. Yoi, semakin panas karena Marco Bezzecchi saat ini poinnya adalah 128 poin, selisih 1 poin aja Satu sama poin. Jorge Martin yang ada di urutan kedua. Sementara pembalap Bakal Aprilia badut. lainnya yaitu dari Trackhouse, Ai Ogura saat ini masih ada di urutan 5 besar papan klasmen, dan urutan Iya. ke-6 menjadi milik Raul Fernandez. Jadi ini membuktikan persaingan Aprilia nih 1 sampai 6 Kompetitif gitu. banget. Yoi. Ya. Aprilia Beda banget sama sendiri tahun aja lalu yang gapnya langsung jauh tuh Marc Marquez ya kan. Dan Aduh, 1212 gokil. terus dengan adanya ya. Kalau saya tahun lalu di awal. Ya makin gak kekejar udah. Nggak kekejar ya. Tahun Iya, ini iya, makanya bener ya. bisa nggak ketebak nih, malah jadinya wah ini kayaknya Bezzecchi agak sulit nih. Iya, iya, untuk menarik sih menjadi karena ke kandidat depan juara kita akan dunia. ketemu dua seri yang akan bergantian antara Spanyol dan Itali gitu kan. Catalunya gitu kan, Mugello. Kita akan lihat apakah di Mugello nanti Bezzecchi bisa ngotot gitu ya, atau di Catalunya mau nggak mau ya pasti pride-nya Spanyol di Catalunya. Pasti di situ Jorge Martin juga akan punya sesuatu yang lebih. Udah. Kita akan lihat ini Kalau jauh udah akan Spanyol udah semakin susah. ini pokoknya Ada energi khusus. pokoknya akan seru lah saya lihat ya, antara persaingan ya, khususnya kita akan lihat antara dua pembalap Aprilia Ya. Racing ini. Pokoknya Bezzecchi dan juga Jorge Martin ke depan. Oke, Itu kapan wah. berarti ya? Pekan Minggu depan depan langsung yang Catalunya. Catalunya minggu ini. terlebih dahulu. Ya akhir pekan ini. Damn, let's go. Ya, minggu Let's ini. go. Catalunya. Oke. Oke. Jangan lupa guys. Watofik,
Sebelum Hai. sebelum pamit nih, boleh nggak Yes. singkat aja akan seperti apa persaingan yang terjadi tanpa adanya Marc Marquez di Catalunya ini atau tepatnya beberapa hari Iya. ini? Tanpa ada Marc Marquez saya pikir akan jadi lebih merata ya, merata. Catalunya tidak akan melepaskan beberapa pabrikan-pabrikan yang lain seperti kayak Honda misalkan. Biasanya juga di sini juga cukup kuat. Terus habis itu, tapi kuatnya Honda apakah bisa menghasilkan podium masih dipertanyakan. Cuman artinya dia akan fight di top 5 mungkin oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongin lagi mengenai masalah Aprilia yang tahun ini tuh udah nggak lagi melihat yang mana sirkuit flowing dan yang mana sirkuit Ya. stop and go, kayaknya Catalunya juga bakalan disikat lagi sih sama yang namanya Aprilia. Ya udah Iya. tinggal hitung kancing lah antara Bezeki atau Hitung kancing. Jorge Udah Martin. tidak fix Iya. ya. Udah kayak ujian ya, nyontek. Aduh, hitung kancing. 1, Hitung 2, 3. kancing. Iya, aduh. Aduh. kepleset. Oke lah kalau Oke. begitu. Jadi kita biarkan Jody menghitung kancingnya yang tidak ada di baju ini, mungkin mau ganti baju dulu. Sekalian kita pamit bertiga. Untung ini nggak ada Kita kancing ya. Jadi panjang banget nih gitu kan. Seru. Thank you banget. French Udah GP stay ini tune. seru. Yoi. Seru pasti. Terima Dan kasih dia ya nih Jody Watafik. seseru dari jumlah penontonnya yang Attendance. rekornya tembus ya, Iya, 300.000. 303.000. Ya, ya. Benar banget. 3.000. Cair, Liberty Media Cair. cair. Jangan Let's lupa go. nih sahabat Whole Shot, kita bakalan ketemu minggu depan ngebahas Ya. soal Yes. review Catalunya. Ciao. Yes, ciao. pasti. Ciao, bye-bye.